minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ikhwafil rahimakumullah, tentunya kembali lagi menyapa pagi atau subuh ikhwafillah di program Sabar Sahur bareng. Kurang kompak kayaknya. Kompak ya kayaknya. Coba lagi ya. Habis bangun tidur nih. Kita sekali lagi ya. Di program Sabar Sahur bareng. Nah, tentunya bersama Akhinanda dan juga Ahisyam yang insya Allah bakalan menemani sahur ikhwafillah hingga pukul berapa nih? Pukul 4 lah ya, atau lama lah. Janganlah sampai jam 9. Ya. Mengalahkan SK pula nanti. Ya. Dan insya Allah selama 1 jam kita akan menemani sahur ikhwafillah yang mungkin sekarang sudah mulai untuk masak ya. Iya. Dan nanti juga kita akan memberikan apa nih tema kita di subuh kali ini nih Ahinanda. Nah, tentunya sangat-sangat menarik ya untuk kita bahas ya. Tentunya kalau di bulan puasa atau di 10 hari terakhir lah ya, menyambut 10 hari terakhir Ramadan, biasanya yang perlu kita persiapkan biasanya ya hal-hal atau fenomena yang sering terjadi itu adalah masjid itu udah mulai sepi. Oh. Sedangkan pasar ramai karena mau lebaran ya, pada belanja baju-baju, betul. Belanja barang-barang untuk lebaran. Nah, ini sangat-sangat menarik nih qafillah rahimakumullah. Padahal kan Rasulullah kan menganjurkan kepada kita gitu ya untuk mengencangkan sabuk ya, mengencangkan sarungnya untuk lebih giat lagi gitu ya beribadah di 10 hari terakhir. Tapi malah kita lebih memilih berada di tempat perbelanjaan gitu ya, daripada kita berada di masjid-masjid untuk beribadah. Nah, ini sangat disayangkan ya, fenomena seperti ini yang biasanya sering terjadi ya gitu ya. Nah, tentunya akan kita bahas ya qafillah sedikit ya, dan masih banyak lagi hal-hal yang akan kita kulik ya tentunya di program sahur bareng ya bersama Akhinanda dan juga Ahisyam. Nah itu ya qafillah rahimakumullah terkait dengan apa tadi tema kita di subuh kali ini ya. Tentunya mungkin qafillah punya tips dan trik gitu terkait dengan menghadapi 10 hari terakhir ini gitu, atau ada udah menyusun rencana gitu, yang belum bukber gitu kan. Biasa kalau yang belum bukber tuh masih planning gitu ya. Planningnya taruh di 10 hari terakhir. Nah, seperti itu. Semoga ya planningnya terlaksana, dan semoga bukbernya itu kan tujuannya kan itu tadi ya, mempererat silaturahmi antara kita dengan teman-teman kita mungkin yang udah lama nggak jumpa ya, dengan keluarga sanak saudara gitu ya, yang mungkin baru pulang atau baru sampai ke sini gitu ya, kalau untuk temu kangen seperti itu kan. Ada sisi positifnya. Nah, semoga ya itu tadi tidak melupakan juga ya. Kalau biasanya kan kalau bukber nih kan identiknya ndak sholat maghrib gitu ya, terus isyaknya kelewatan, ndak tarawih segala macam. Nah, ini kan sayang banget gitu ya qafillah ya. Nah, semoga tetap bukber jalan, ibadah juga jalan. Iya. Dan mungkin nanti ya biar lebih menarik ya, insya Allah nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Karena untuk sekarang nih mungkin kita jeda terlebih dahulu. Jadi buat ikhwafillah yang mau bergabung bisa lewat apa nih Ahinanda? Bisa bergabung lewat WA kita di 0811 570 5758. Silakan ikhwafillah berkomentar atau mengirimkan pesannya ya, untuk bisa kita bahas juga, atau yang ikhwafillah yang ingin sekedar salam sapa kepada teman-temannya, saudaranya, keluarganya, silakan ikhwafillah bisa menghubungi nomor WhatsApp kita di 0811 570 5758. Jadi jangan kemana-mana ikhwafillah, tetap di program Sabar Sahur bareng.
Ya, Kopila rahimakumullah, kembali lagi di 105.8 dan juga M2 TV dimanapun Anda berada. Dan kita masuk ke segmen yang kedua nih, terkait dengan sabar. Terkait dengan program sabar. Iya, program sahur bareng. Tentunya Kopila bersama Akhi Nanda dan juga Akhi Syam. Ya, tentunya akan menemani sahur Kopila yang ke berapa nih? Yang ke-19. Ya, sahur Kopila yang ke-19. Nggak terasa ya, udah masuk ya, udah mau masuk 10 hari terakhir gitu iya. Kopila ya. Dan tentunya saya ucapkan selamat sahur. Selamat atas pencapaiannya di 19 hari Ramadan. Selama Ramadan, alhamdulillah Allah masih panjang umur kita sampai saat ini. Allah masih berikan kita kesempatan bisa merasakan Ramadan tahun ini Kopila sampai ke 19 ya, sampai hari ke-19. Semoga bisa tuntas Ramadan kita pada tahun kali ini, dan semoga pahala puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ngomong-ngomong soal 10 hari terakhir nih. Iya. Kita kan di Indonesia lah ya, tidak usah jauh-jauh, di Pontianak sendiri lah. Kalau udah 10 hari terakhir nih, itulah tuh selain masjid penuh, pasar-pasar pun penuh ya. Ya, makin maju juga. Semakin maju. Semakin maju maksudnya. Wilayah di masjid itu sudah mulai sepi juga, dan kemudian jalanan di luar sudah mulai pada macet kalau malam lah ya, kalau malam harinya. Terus pasar-pasar itu sudah mulai ramai, pembeli untuk mempersiapkan lebaran ya Kopila. Di rumah pun udah siap-siap bikin kue, dekorasi rumah, ngecat rumah. Ya banyak sekali lah aktivitas menyambut bulan suci, menyambut kemenangan ya tentunya. Idul Fitri tentunya. Nah, ngomong-ngomong lagi nih. Betul. Ngomong-ngomong, kalau udah masuk di 10 terakhir nih, kalau dari Akhi Nanda gitu, apa sih yang dilakukan gitu? Kalau Akhi Nanda sendiri sih, kalau 10 hari terakhir itu biasanya itu tadi ya, buat bantu orang tua lah, buat kue. Wah, ini buat kue termasuk yang rajin ya. Jarang ya laki-laki bikin kue gitu ya. Jarang. Nah, kita bantu mak buat kue. Bantu ngabiskan lebih banyak lagi. Enggak ya Kopila. Kita bantu ya menyediakan bahan, bantu belanja bahan itu ya, supaya jadi kue itu. Tapi untuk eksekusinya sih ya jarang juga sih akhirnya pribadi untuk ikut campur, karena memang banyak yang ngerjakan itu ciwi-ciwi ya. Ciwi-ciwi ya. Udah mulai bahasa yang agak ini ya. Ciwi-ciwi. Akhwat yang ngerjainnya Kopila. Kemudian ya selain itu akhirnya juga biasanya, tapi belum ada mulai, tapi biasanya mau 5 hari sebelum lebaran itu bantu bapak ngecat rumah atau ngemas rumah gitu ya Kopila, untuk menyambut lebaran. Sekarang belum ya? Belum. Masih persiapan gitu. Nah, kalau itu kan di dalam rumah ya. Kalau di dalam rumah, di lingkungan rumah gitu. Nah, sedangkan kita juga beraktivitas di luar. Mungkin kalau di luar nih, boleh nih cerita-cerita, mungkin kita kan sering di Mujahidin gitu. Nah, mungkin kegiatan-kegiatan di Mujahidin gitu kan. Kalau di Mujahidin sendiri sih Kopila ya, kita setiap hari itu ada ngadain iftar ya, puasa bareng, dan juga ada itikaf ya. Kita tidak hanya di 10 hari terakhir, tapi kita juga ada itikaf full gitu ya, 30 hari. Nah, kita juga menyediakan sahur buat jamaah. Nah, nanti juga itikaf, nanti Kopila insyaallah kita juga bakal menyediakan makan sahur, namun terbatas nih Kopila. Kita juga akan menggunakan kupon. Nah, di mana kupon itu akan digunakan untuk menukarkannya dengan makanan sahur. Nah, jadi Kopila
datang pada saat itikaf nanti insya Allah akan dapat kuponnya untuk makan sahur. Nah tentunya ya apa ya aktivitasnya nanti itu pada saat malam harinya kita akan ada kajian itikaf setelah kita melaksanakan sholat tarawih bareng. Kemudian setelah kajian itikaf baru deh kita sama-sama beritikaf di Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat. Nah kemudian jam 2:30 kita bangun untuk mengadakan sholat tahajud qiyamul lail berjamaah. Kemudian setelah itu baru kita sahur bareng. Wih, wah seru banget. Banyak banget aktivitas kita atau kegiatan kita selama Ramadan di Masjid Raya Mujahidin. Wah, ini ya yang seru benar gitu. Ya. Dan rugi gitu kalau di 10 hari terakhir ndak ngeramaikan masjid tadi. Betul. Kalau seandainya kan bukan cuma awal-awal gitu ya yang full gitu. Di akhir pun harus juga full gitu, jangan makin maju ya, jangan dikendorin gitu semangatnya ya. Kalau bisa semangat kita di awal Ramadan itu kembali lagi gitu ya di 10 hari terakhir. Betul sekali. Kalau Akhi Cicah sendiri, Akhi Syam sendiri kalau di rumah nih, di rumah sama sih kurang lebih kayak Akhi Nanda bantu emak bikin kue. Ngabiskan bikin kue ngabiskan. Kue apa biasa emak buat tuh? Kue apa sih yang kayak ulat-ulat gitu tuh? Ulat sutra. Terus juga ada beberapa kue yang lain. Ulat tahu nama. Oh, enggak tahu apa namanya tapi ya, itu suka gitu makan. Dan terus juga di 10 hari terakhir tuh terkadang juga ada kegiatan-kegiatan lain gitu ya. Kalau di kampung tuh terkadang kalau udah masuk 10 hari terakhir itu ada khataman 1 harian gitu di setiap masjid dan itu bergiliran. Kan banyak masjid di sana. Masjid A, B, C gitu. Jadi bergiliran gitu. Jadi yang masjid A nih nanti ke masjid B gitu. Main-main gitu. Di 10 hari terakhir ada yang seharian kan. Jadi saat 30 juz itu seharian gitu. Jadi di hari ke ganjil pertama di Masjid A atau Musyrah A, ganjil keduanya di yang lain juga gitu. Itu kebanyakan di sana. Terus bikin kue dan juga kegiatan-kegiatan yang lain yang menyibukkan diri lah ya. Tapi juga insya Allah berfaedah gitu. Iya benar banget ya Pak Pilar. Tentunya banyak banget gitu ya aktivitas kita juga dan mungkin Ikhwafillah juga punya nih aktivitasnya gitu ya menyambut 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Silakan Ikhwafillah bisa beratensi di WhatsApp kita di 0811 570 5758. Mungkin kita akan jeda dulu sejenak ya kali ya dan insyaallah kita akan kembali lagi setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap di program Sabar Sahur Bareng. Rahimakumullah pemirsa MT TV dan juga pendengar setia Mujahidin FM dimanapun Anda berada ya. Kembali lagi di program Sabar Sahur Bareng. Nah, mungkin sahur bareng kali ini ditemani Ahinanda dan juga Ahisham yang Masya Allah ya. Walaupun kita agak ngantuk ya, tapi tetap menemani Ikhwafillah insyaallah selama 1 jam ke depan. Muka-muka kita ini Ikhwafillah yang muka-muka baru bangun tidur. Tapi insyaallah kita tetap akan menemani pagi Ikhwafillah, subuh Ikhwafillah hingga pukul 4 sore. 4 subuh Indonesia bagian barat. Wah, kalau 4 sore udah efek ngantuk Ikhwafillah. Nah, jadi Ikhwafillah rahimakumullah, kita mau membacakan nih atensi mungkin dibawa balik nih Ahinanda.
Dari Bu Wati Tandra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo Ibu Wati, ya yang lagi mungkin lagi masak ya. nih. Ya. Jika kita biasakan 10 hari terakhir ibadah, tadarus, itikaf, pasti terbiasa kita bikin kue budaya aja. Mau bikin kue ini maksudnya budaya aja. Iya. Nah, mohon maaf dari Kak Wati, hujan nih di Saigon. Di sana bagaimana? Tadi kita Kalau di sini enggak hujan, nggak di hujan. luar. Nggak hujan ya. Di luar hujan. Oh, ya, itu juga gitu. Tapi ikhwafillah di sini juga hujan gerimis. Gerimis ya. Lebat gimana. Dan insya Allah kita akan, walaupun hujan di luar, kita di dalam tidak hujan ya, dan insya Allah kita akan menemani ikhwafillah hingga pukul 4 ya. Ya betul banget ikhwafillah. Nah tadi dari Kak Bu Wati ya. Betul tadi ya, jika kita membiasakan 10 hari terakhir itu beribadah, tadarus, beriktikaf, pasti terbiasa. Betul sekali. Perkara bikin kue itu budaya saja. Nah, jadi ikhwafillah betul tadi ya. Kita kue itu bukan ibadah, gitu. Bikin kue itu bukan ibadah tapi budaya saja. Nah, kita mesti mengutamakan ibadah gitu ya. Iya, betul. Tapi juga kalau mungkin kan dibarengin gitu, lebih banyak ibadah sama juga mungkin beraktivitas lain gitu. Nah, ini juga ada yang beratensi dari Sulfa. Ini cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mau titip salam atau mau sharing boleh nih ya, ditunggu gitu ya. Betul banget. Dan bukan cuman Ibu Wati dan juga Ukti Sulfa. Tapi juga ikhwafillah di rumah yang mendengarkan via streaming atau secara langsung di TV gitu ya. Nah, bisa nih bergabung bersama kami di pagi hari ini ya melalui subuh melalui WhatsApp kita ikhwafillah di 081157057558. Betul sekali. Nah, terus kita mau ngomongin juga soal budaya kita kalau misalnya menyambut Lebaran lah ya. Misalkan di jalan-jalan tuh apa tadi udah terpasang selamat Lebaran selamat terus ini. Udah mulai mikirkan bikin ketupat. Iya. Bikin patlau. Udah beli baju juga. Anda udah beli baju? Sudah. Alhamdulillah. Satu baru. Mungkin ada yang mau belikan gitu. Belikan ikhwafillah boleh. Boleh langsung silakan kirim di alamat ya. Betul juga. Dan juga kalau udah di Pontianak nih ada tradisi juga ya, kalau udah mau menyambut Lebaran itu juga ada tradisi Meriam. Tradisi Meriam Karbit ikhwafillah. Itu juga merupakan tanda ya kalau misalnya kita sudah mau memasuki puasa, memasuki Lebaran dan hari-hari besar umat Islam lainnya biasa ada meriam. Nah, juga ikhwafillah ya, tentunya di momen menyambut 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini ya, banyak juga hal-hal atau bukan budaya sih, lebih kayak tren-tren lah ya. Tren positif yang terjadi di sekitar masyarakat kita ya. Kemarin sempat maraknya tren berburu takjil ya. Bersaing dengan non-Islam ya, bersaing dengan saudara-saudara kita yang non-Muslim, dan ya kita sebagai seorang Muslim gitu ya menanggapinya dengan positif ya. Kita senang gitu ya ikhwafillah ya, umat Islam non-Muslim gitu ya juga ikut memeriahkan gitu. Betul sekali. Bahkan juga ada kawan saya itu yang jam 3 gitu, saya seru loh berburu takjil gitu. Dan itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Dan juga ada untuk UMKM yang jualan tuh menambah gitu. Betul banget ya ikhwafillah, karena kita juga kan hanya melihat dari sisi bagaimana kita sendiri gitu ya sebagai seorang umat Muslim, tapi juga dari non Muslim itu juga sangat bersyukur gitu ya adanya bulan puasa ini, mereka bisa berburu takjil daripada
dimanapun gitu ya, di tempat-tempat takjil itu dijual, dan tentu saja ini menguntungkan juga bagi saudara kita yang berjualan. Kemudian juga sangat menambah semangat kita lah ya untuk lebih giat lagi berpuasa, mempererat lagi silaturahmi dengan teman-teman kita yang non muslim gitu. Jadi jangan karena perbedaan agama kita malah menjadi acuh tak acuh, kita malah menjadi apatis, kita malah menjadi menolak gitu ya, menolak untuk bersilaturahmi ataupun menjalin hubungan pertemanan ya, menjalin hubungan pertemanan lah ya, ikhwafillah, terhadap teman-teman kita yang non muslim. Iya, betul sekali. Dan juga tentunya bukan cuma menambah persaudaraan ya, karena kalau udah di bulan Ramadan itu ada momen-momen khusus ya, momen-momen yang mungkin tidak ada di hari lain. Tentunya juga yang tadi gitu kan, banyak masjid alhamdulillah penuh gitu kan. Nah, dan walaupun sekarang udah mulai maju gitu kan, tarawih mulai ya, padahal di 10 terakhir itu menentukan kita nih istiqomah atau enggak. Iya, kan? Betul banget ya ikhwafillah. Jadi sekali lagi ikhwafillah ya, silahkan kita maksimalin ya ibadah kita di 10 hari terakhir bulan puasa ini, dan tentunya kita raih gitu ya, malam Lailatul Qadar juga ya, dengan cara kita beriktikaf 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Amin. Amin. Nah, mungkin ikhwafillah yang di rumah yang lagi masak dengerin kita baik via streaming di ini ya, Mujahidin FM, atau yang sedang mendengarkan di radio manual, terus juga yang menyaksikan kita, walaupun kita ya muka-muka kita nih muka-muka itu ya gitu. Tapi insya Allah kita istiqomah menemani ikhwafillah hingga selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan ya, betul banget. Tapi tidak hanya kita berdua, ada juga penyiar-penyiar lain yang akan menemani subuh ikhwafillah. Iya, betul. Nah, insyaallah kita akan jeda sejenak kembali ikhwafillah, dan jangan kemana-mana, tetap di program Sabar Sahur Bareng. Dan juga pendengar setia Mujahidin FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali lagi bersama kita di program Sabar Sahur Bareng. Nah, kok lemah benar ya? Banget lah, karena belum sahur. Karena kita udah konsisten nih nemenin ikhwafillah nggak 1 jam. Iya, berlalu. Udah jam 3:56 ikhwafillah ya. Bentar lagi tak terasa kita sudahi pertemuan kita sampai di sini saja. Aduh. Ya ikhwafillah, mungkin sebentar lagi perjumpaan kita akan berakhir. Namun sebelum itu akhirnya juga mengajak ikhwafillah nih untuk memaksimalkan ibadahnya lagi di 10 hari terakhir Ramadan, dan tentunya tetap perbanyak ibadah. Terutama 3 ibadah kunci. Pertama sholat, kedua ngaji, ketiga sedekah. Nah, ini yang paling utama gitu. Dan jangan lupa zakatnya dikeluarkan. Iya, benar banget ikhwafillah. Dan kita tuh di Mujahidin juga sudah membuka lembaga penerima zakat ikhwafillah. Silakan ikhwafillah kalau mau berzakat di Mujahidin, zakat fitrah, silakan datang aja ke Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat di jam operasionalnya di pukul 8 sampai pukul 5 atau 4 sore ikhwafillah waktu Indonesia bagian barat. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, mungkin sudahi saja. Iya, benar banget. Perjumpaan kita di pagi atau subuh hari ini, dan insya Allah kita akan kembali di lain kesempatan dan juga selama bulan Ramadan di program Sabar Sahur Bareng. Dan syukran jazakumullah khairan katsir kepada ikhwafillah yang telah menyimak
kita ya, program sahur bareng dari pukul 3 subuh sampai 4 subuh waktu Indonesia bagian Barat. Dan mohon maaf ikhwafillah apabila terdapat kekeliruan kata dari kami, baik ini sengaja maupun tidak disengaja, karena kesalahan itu datang dari kami pribadi dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan afwan minkum, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar ikhwafillah dan juga pemirsa M2 TV. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.